Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus.
dalam Yesus, kebaikannya ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Gembala yang agung takkan tinggalkanku, menara yang teguh pelindungku. Gembala yang agung takkan tinggalkanku, menara yang teguh pelindungku. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Anugerahnya kekal, selamatkanku. Kalau mau naik jangan jatuhin orang. Kalau mau kaya jangan nipu. Cuma supaya kita dapat nama besar jangan fitnah orang lain. Hanya untuk naik ke atas jangan tekan orang lain. Hanya supaya memperkaya diri sendiri jangan menindas orang lemah. Jangan kaya karena korupsi atau mencuri. Dengar baik, goal dari pemuritan tidak hanya bertumbuh di dalam pengetahuan tapi berbuah dalam kehidupan. Buat apa tahu firman banyak tapi nggak dilakukan? Selama ini kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena cuma jadi agama aja. Harusnya kita mengedepankan hubungan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Anak-anak muda, pulang ke rumahmu. Jadi anak yang baik, taat sama orang tua, belajar sungguh-sungguh. Cari duit tuh gak gampang, bukan kayak daun jatuh dari pohon. Saya mau bilang sama pria-pria Allah yang ada di gereja ICI, jangan pukul istrimu, jangan kejam sama anak-anakmu. Jadilah papa yang baik, jadilah suami yang hebat, yang jadi imam dan raja. Kalau masih ada yang berani pukul istrinya, kamu pengecut. Saya kasih tahu, wanita-wanita Allah di tempat ini, sekalipun kamu hebat, dengar, imanmu harusnya menyelamatkan suamimu, karena hidupmu yang harus jadi teladan lewat perbuatan dan bukan perkataanmu. Makanya jadi perempuan jangan terlalu cerewet. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tujuan Tuhan bagi gereja. Saya berharap khotbah ini menjadi fondasi untuk gereja ICI sebelum kita melangkah lebih jauh. Matius 16 ayat 18
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini merupakan ayat di mana Yesus menyebut jemaat sebagai gereja. Yesus menggunakan permainan kata di ayat ini. Saya akan terjemahkan sedikit. Ia menyebut muridnya itu Petrus, dalam bahasa Yunani-nya itu Petros. Yesus menggunakan kata Petros di situ, yang artinya batu kecil. Menarik ya. Tapi kemudian Yesus berkata, dan di atas batu karang ini, Yesus menggunakan bahasa Yunani yang artinya Petra. Yang artinya batu karang yang sangat besar atau tebing batu. Yesus berkata, sebab kamu adalah Petrus, batu kecil. Dan di atas batu karang ini. Luar biasa bahwa gini, waktu saya baca ayat ini, hati saya tuh langsung melonjak. Kenapa? Tuhan itu pakai orang-orang kecil. Orang-orang yang gak diperhitungkan. Orang-orang yang pernah gagal. Orang-orang yang punya latar belakang mungkin kurang baik. Tapi Tuhan pakai mereka jadi besar dan jadi pahlawan yang gagah perkasa bagi Tuhan. Kita lihat para pahlawan iman di Alkitab itu orang-orang yang semuanya pernah gagal. Setuju enggak? Sebutkan dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub sampai Musa dan semuanya. Daud, semua orang-orang yang pernah gagal. Gideon, semua orang-orang kecil yang Tuhan berikan rohnya dan jadi besar. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Zakaria 4 ayat 6b berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat ini saya pasang besar-besar di rumah dan di kantor. Supaya mengingatkan saya dan kami semua. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, semua karena kemurahannya. Yang percaya katakan amin. Mari masuk ke dalam arti kata jemaat yang Yesus gunakan. Arti kata jemaat yaitu gereja yang Yesus gunakan. Saya percaya berkaitan dengan kerinduan Yesus bagi gerejanya. Kata gereja ini berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah eklesia. Katakan eklesia. Yang artinya adalah perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Bear in mind bahwa arti kata gereja tidak ada hubungannya sama gedung. Kata gereja bicara soal orang-orang percaya. Kumpulan orang percaya. Jadi gedungnya gak penting, yang penting orang-orang percaya. Katakan amin. Saya ingin bagikan dua pengertian tentang eklesia yang Tuhan maksudkan di sini. Yang pertama, jemaat yang telah dipanggil keluar adalah perkumpulan orang percaya yang telah dipanggil keluar dari dunia kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah memanggil gerejanya, kita, untuk keluar dan memisahkan diri dari dosa. Katakan amin. Aneh sekali kalau Anda percaya Yesus, Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Anda masih berkecimpung dengan dosa. Saya percaya udah bukan waktunya kita habisin hidup kita untuk hidup lagi dengan cara-cara dunia. Anehnya banyak orang-orang Kristen yang bukannya memisahkan dari diri dari dunia, bicara begini, kita nggak pakai cara-cara dunia lagi dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam melayani, tapi kita pakai prinsip kerajaan Allah. Artinya gini, saya mau bahasakan dengan sehari-hari. Kalau mau naik jangan jatuhin orang. Kalau mau kaya jangan nipu. Coba supaya kita dapat nama besar jangan fitnah orang lain. Hanya untuk naik ke atas jangan tekan orang lain. Hanya supaya memperkaya diri sendiri jangan menindas orang lemah. Jangan kaya karena korupsi atau mencuri. Harusnya kita pakai prinsip kerajaan Allah ketika kita sudah memisahkan diri dari dunia. Kita masih tinggal di dunia, tapi kita hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Aneh banget ketika orang
sudah ikut Tuhan dan pelayanan di gereja, apalagi bilang dirinya hamba Tuhan, tapi masih pakai prinsip-prinsip dunia. Anak-anak Tuhan masih bawa prinsip-prinsip dunia dalam dunia kerja. Nipu biasa, korupsi biasa, bohong biasa. Ada lagi yang bilang gini, selingkuh dengan rekan sekerja, itu cinlok, itu biasa. Bagi laki-laki nakal itu biasa. Sesekali jajan di luar biasa. Ada amin? Gak boleh amin. Mana boleh begitu? Kalau kita mengerti kita dipanggil Tuhan jadi jemaat. Gereja Tuhan, dengar baik, kita harus berani memisahkan diri kita dari dunia. Yang kumpul kebo bertobat, hari ini juga pisah rumah. Minta dilayani untuk konseling pranikah dan decide lah untuk menikah. Saya mau kasih tahu sama wanita-wanita, kalau ada yang ngajak Anda kumpul kebo aja dan gak mau punya anak, saya kasih tahu itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya doang, tinggalin. Emang lu doang laki-laki di dunia ini, biarpun laki-laki masih lebih sedikit daripada perempuan, jangan mau dikadalin. Amen. Dengar, jangan main-main lagi sama dosa. Ya Bu, saya maaf jatuh sama teman sekerja, saya selingkuh, suami saya susah percaya sama saya. Ya iyalah. Dengar baik, saya berdoa, gereja bukan lagi bermain-main dengan dunia. Di gereja hari Minggu pelayanan, Sabtu mabok-mabokan, gak ada ya. Dengar baik, kalau cuma mau main gereja-gerejaan, jangan ke gereja mendingan. Sekalian, kalau gereja tuh mau bawa perubahan ke dalam dunia, kita harus berani berbeda dengan dunia. Bu Heni susah, rekan-rekan bisnis mintanya hiburan, ngerti ya? Kita mesti ngelobi pejabat, pengusaha yang mintanya jajanan. Kita nemenin doang Bu Heni, kita gak sentuh, kita cuma lihat. Dengar baik, pisahkan dirimu dari dunia. Kalau untuk dapat proyek kamu harus berzina, kamu harus membuat dirimu berdosa, mendingan gak usah. Ingat baik, COVID sudah membuktikan, kekayaan gak menyelamatkan. Yang mengerti katakan amin. 2 Korintus 6 ayat 17 berkata, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yang mau diterima Tuhan sama-sama kita katakan, amen. Bagaimana caranya supaya jemaat tuh gak jatuh bangun dalam dosa? Ini bukan perkara yang mudah. Apakah mendengar khotbah di gereja saja bisa membuat orang hidup berkemenangan dari dosa? Pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus lah yang menginsyafkan manusia akan dosa. Tetapi keputusan kitalah yang harus berhenti berbuat dosa. Jangan sampai memanfaatkan kasih karunia. Bahasa roh tapi jalan di tempat diraba-raba diam aja, ya gak gitu. Pacaran masih mau meraba-raba. Saya bukan orang kampungan ya. Saya gak masalah Anda pakai celana pendek, Anda mau pakai baju transparan, Anda mau pakai mini skirt, I don't care. Cuma saya tanya, tujuannya apa? For beauty. Kalau saya mau tanya, lebih penting security or beauty? Jawab aja. Untuk jemaat tuh bisa punya pertimbangan hati, takut akan Tuhan, dan selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jemaat tuh perlu dibangun untuk bertumbuh imannya. Oleh karena itu, mari jemaat yang mau menjadi member di Impact Community Indonesia, bergabunglah dalam Impact Family, yaitu cell group, komsel yang kami dirikan. Tadinya online melalui Zoom, dan kita ke depan akan tetap Zoom. Karena menurut saya Zoom itu fine banget. Orang pulang kerja, baru mandi, bisa langsung nge-Zoom. Daripada dia pulang kerja, nggak lihat anaknya, pergi komsel. Belum yang buka pintu rumahnya, terganggu juga. Mesti siapin makan, gue baru pulang kerja lapar bro. Ada B2 gitu, repot. Menurut saya, komsel kita, Impact Family harus tetap via Zoom. Dan luar biasa hikmat Tuhan, kita kelompokkan berdasarkan usia dan status. Sehingga nyambung omongannya. Dan kami sangat membutuhkan leader-leader yang takut akan Tuhan dan dewasa dalam iman. Bagi Bapak Ibu yang
terbeban ingin melayani di Komsel, mari daftarkan diri Anda, bergabunglah dengan komsel-komsel yang sudah ada. Pak Teddy sudah ikut belum? Mari isi form, ya ada scan QR code ya. Anda bisa isi di situ, cukup 1 menit saja, tidak pakai lama. Isi formnya cuma 1 menit. Nanti akan ada admin dari Impact Community yang akan menghubungi Bapak Ibu. Ya, tolong diangkat ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya percaya gini, untuk supaya kita tuh gak jatuh bangun dalam dosa, kita butuh komunitas. Sel group atau persekutuan orang percaya yang menjadi salah satu esensi di gereja ICI. Target kami adalah memuridkan. Saya tidak tertarik punya jemaat yang banyak. Saya tertarik untuk melahirkan murid-murid Kristus yang banyak. Amen. Barometer keberhasilan gereja bukan diukur dari banyaknya jemaat. Tetapi seberapa banyak jemaat yang benar-benar menjadi murid Kristus. Karena banyak kali orang Kristen tuh gak jadi kesaksian di luar. Buat apa? Lebih baik kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, memisahkan hidup kita dari dunia. Dan untuk bisa bertumbuh dalam iman kita perlu dimuridkan. Bergabunglah di komsel-komsel yang ada. Isi form habis bubar ini. Dan saya percaya bahwa komunitaslah yang menjadi pagar bagi kita. Saya dan suami punya komunitas mungkin sudah 10 tahun. Dari berbagai gereja. Dan di komunitas itulah kami bisa membuka diri apa adanya. Saya bisa ngomong apa saja di situ. Bahkan ketika saya punya masalah sama suami saya kan orangnya yang apa di hati apa di mulut pasti kelihatan di muka. Gak bisa bohong gitu. Makanya dibilangin Bu Heni itu gak pantas jadi gembala. Terlalu cespleng, belak-belakan. It's okay, I love you anyway. Saya bilang sama teman-teman di sel group, saya bilang saya bersyukur ada di sini. Karena kalianlah yang menjaga kami. Begitu mereka lihat saya sama Jojo punya masalah, mereka langsung datang loh ke rumah kami. Mereka langsung bilang gini, Koko Jojo, Koko memang supirnya, tapi Cici Ferrarinya. Nah gitu. Saya bersyukur loh. Coba rasakan deh punya komunitas tuh indahnya luar biasa. Kita tuh bisa berbagi, sharing firman. Kita lemah dikuatin, kita sakit didoain, kita di rumah sakit dikunjungin. Dengar baik, goal dari pemuritan tidak hanya bertumbuh di dalam pengetahuan, tapi berbuah dalam kehidupan. Buat apa tahu firman banyak tapi gak dilakukan? Dengar baik, apa sih yang membuat kita bertumbuh? Bukan cuma pengetahuan firman Tuhan. Tapi saya percaya gini, hubungan dan pengalaman dengan Tuhan. Sebagai leader komsel, sebagai hamba-hamba Tuhan, waktu kita khotbah, ini yang saya percaya, khotbah itu harus bisa dimengerti. Jangan terlalu teologi. Saya pakai bahasa asli itu karena menurut saya menarik artinya. Tapi biasanya kalau saya khotbah, saya memastikan Anda ngerti yang saya sampaikan. Karena kalau bahasa firman Tuhan itu tidak dimengerti, gimana mau dihidupi? Jadi kalau Anda yang memang seorang pengajar, sederhanakanlah bahasamu supaya orang tuh ngerti, lu ngomong apa sih? Kagak lewat di atas kepala gitu loh. Orang bisa ngerti dan dihidupi. Nah yang kedua, bagaimana jemaat bertumbuh? Didoakan. Setiap leader bertanggung jawab mendoakan domba-dombanya. Mereka tuh mungkin punya pergumulan yang kita gak tahu. Makanya harus berdoa buat domba-domba kita. Nah saya percaya gini, pekerjaan Roh Kudus tuh yang luar biasa. Ketika kita mengandalkan Dia. Berdoa dan minta Roh Kudus untuk melawat jemaat dimanapun mereka berada. Jemaat tuh ngalamin Tuhan secara pribadi. Saya percaya ketika dalam kehidupan kita ngadapin pergumulan. Bukan bergantung sama manusia yang membuat kita bertumbuh. Tapi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Itu yang membuat kita bertumbuh imannya. Benar gak? Kalau misalnya Lia bilang sama saya, Hen, lu ntar ke Singapura mesti makan bakmi kepiting di jalan ini, enak tuh Hen. Karena saya percaya sama Lia, saya timbul iman bakmi kepiting itu enak tuh 50%. Karena saya percaya Lia. Tapi setelah saya ke sana gitu ya, lalu saya makan sendiri, apalagi mami saya doyan bakmi gitu kan. Begitu makan, how gitu kan.
langsung percaya 100%. Sama dengan Tuhan, Anda dengar saya khotbah, Tuhan itu hidup. Dia mampu buat mujizat dalam hidupmu, imanmu tumbuh 50%. Tapi ketika Anda benar-benar ngalami pertolongan Tuhan di masa sulit, saya mau kasih tahu, imanmu akan jadi 100%. Amen. Iman tuh bertumbuh bukan hanya karena kita dengar firman aja, tapi kita perlu banget karya Roh Kudus di mana kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Ayo berani bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau hanya mendengar saja, aku mau merasakan tangan-Mu bekerja di hidupku. Amen. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hubungan tuh yang membuat kita bertumbuh. Amen. Saya punya hubungan yang sangat dekat dengan sahabat saya. Kalau sampai ada orang jelek-jelekin saya ke sahabat saya yakin sahabat saya gak akan percaya. Kenapa? Karena sahabat saya mengenal saya. Sama dengan Tuhan. Waktu kita gak punya hubungan dengan Tuhan, kita cuma jadi Kristen gereja yang datang hari Minggu aja. Kita ketika ngadapin badai, kita akan goyah. Bener Yesus ada gak ya? Sedangkan tadi Yesus ngomong sama Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa batu karang yang Yesus maksud? Di ayat yang ke-16 Yesus bicara soal pewahyuan yang diterima oleh Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah. Keyakinan kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke sorga untuk menebus dosa kita, itu tuh butuh pengalaman. Kalau kita benar-benar ngalamin Tuhan, kita gak akan gampang untuk melepaskan Tuhan dalam hidup kita. Selama ini kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena cuma jadi agama aja. Harusnya kita mengedepankan hubungan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Hubungan dan pengalaman kita dengan Tuhan lebih penting daripada pengetahuan kita tentang Tuhan. Dibuktikan banyak hamba-hamba Tuhan yang tahu banyak firman Tuhan tapi gagal menghidupi kebenaran. Kalau kita cuma sekedar tahu, kita akan jadi sama seperti ahli-ahli Taurat dan Farisi di Alkitab yang taunya menghakimi. Gak heran orang takut ke gereja. Kenapa? Baru sampai pintu udah dihakimi. Saya mau kasih tahu sama pelayan-pelayan Tuhan di gereja ICI. Jangan punya mata yang menghakimi. Karena orang yang menghakimi akan gagal mengasihi. Selalu sadar bahwa kita di sini karena kasih karunia. Kita itu bisa melayani karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Jangan pernah merasa lebih benar dari orang lain, lebih pintar daripada orang lain, dan lebih hebat, lebih kudus. Biarin aja orang mau datang pakai celana robek-robek, pakai baju transparan, biarin. Mau pakai rok mini, biarin. Saya bilang sama leader-leader kemarin, jangan sampai kalian bikin interview yang menyulitkan untuk jemaat ikut komsel. Karena mereka adalah orang-orang yang mau belajar tentang Tuhan. Bikin banner gede-gede, all sinners welcome. Amen. Semua orang berdosa boleh datang. Yang ngerokok boleh, yang tato boleh. Amen. Jangan ngurusin yang gitu-gitu. Fokus gini, bawa mereka, pindahkan mereka dari kerajaan kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Katakan amen. Gereja ICI tidak boleh menghakimi. Katakan sama-sama. Gereja ICI tidak boleh menghakimi. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir. Jemaat yang telah dipanggil keluar untuk menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Matius 16 ayat 18 tadi Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaatku ini Yesus menggunakan kata eklesia, tadi saya sudah katakan. Nah, siapa sih eklesia? Pada zaman Romawi, eklesia ini semacam penasehat raja. Tugas mereka yang paling luar biasa adalah mengambil keputusan bersama raja dalam ekspansi kerajaannya. Keren ya? Kenapa Yesus pakai kata eklesia untuk gereja? Bahwa kita ini harus menjadi mitranya Tuhan, membawa kehendak Tuhan dinyatakan di bumi, membantu Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Nah, bagaimana caranya? Saya percaya gini, kerinduan Yesus buat gerejanya adalah ini. Membawa hati Tuhan bagi bangsa. Menyatakan kehendaknya dan kehadiran gereja itu eklesia harus memberi dampak yang menentukan masa depan bangsa. Saya bersyukur bahwa kami dipanggil Tuhan itu bukan dari latar belakang orang yang memang sudah mau bikin gereja. Tapi kami lahir dari pelayanan misi di mana di tangan pengharapan
karya Tuhan nyata di situ. Bahwa kami sangat mengandalkan Tuhan di Tangan Pengharapan. Dan setiap kali kami bikin program di Tangan Pengharapan, kami bergumul untuk apa yang jadi visi dan kehendak Tuhan. Ini yang diartikan eklesia ternyata. Bahwa kamu berdoa, apa yang jadi kehendak Tuhan yang harus kamu lakukan untuk bangsa ini, lalu kamu lakukan itu. Jadi kita bersama Tuhan mengambil keputusan untuk mengekspansi kerajaan Allah di bumi. Keren sekali. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya mau tanya, sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesianya Tuhan, apa kontribusi Anda bagi kota di mana kamu tinggal? Apa kontribusimu bagi komunitasmu? Apa kontribusimu bagi bangsamu? Karena sebagai eklesia kita tuh dipanggil sama Tuhan untuk menentukan nasib kota dan bangsa. Saya percaya Tuhan tuh rindu gereja-gereja Tuhan tuh jadi terang dan garam di seluruh Indonesia. Tahu nggak kenapa saya tidak pernah tertarik mendirikan gereja? Karena saya percaya kitalah gereja. Waktu orang-orang tanya, kenapa Pastor Henny nggak menggembalakan gereja sendiri? Saya bilang sudah. Apa nama gerejanya? Tangan Pengharapan. Loh, ini eklesia. Menghadirkan kehendak Tuhan di bangsa. Saya percaya gini. Di Indonesia, kami ke Bimas Kristen, kami dikasih tahu. Gereja di Indonesia itu sebenarnya ada lebih dari 360.000 gereja di Indonesia. Banyak gak saudara? Banyak gak gereja di Indonesia? Lah ngapain saya buka gereja lagi, saya bilang. Nambah-nambahin doang. Lebih baik saya gerilya keluar masuk kampung. Nah di awal pelayanan Tangan Pengharapan, kami tuh sebenarnya mengadopsi gereja-gereja di desa-desa. Misalnya saya bantu di satu wilayah di timur. Yang kami support tuh pendetanya. Supaya gereja itu jadi berkat bagi masyarakat. Di Halmahera, di Jawa, semua kami pakai gerejanya. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf. Uang dari Tangan Pengharapan disunat sama pendetanya. Bayangin, uang makan anak-anak dibeliin mobil. Padahal kita tuh sistemnya udah no cash loh. Gimana coba caranya? Hebat itu pendeta-pendeta. THR buat guru dipakai beli babi buat pesta gereja Natal. Gimana coba? Gaji guru-guru dipotong 10% katanya perpuluhan ke gereja. Itu pemaksaan. Di sini kalian gak akan ditodong dan gak akan dibikin tulisan, Bapak Rudi belum bayar perpuluhan, gak ada ya. Ngisin-ngisini wong ya. Jangan ya, Ici. Dengar baik. Harusnya gereja tuh dimanapun berada menjawab kebutuhan kota dan bangsanya. Saya sempat punya konsep, saya kan khotbah keliling ke kota-kota di seluruh Indonesia. Saya tuh deketin gembalanya dengan kalimat begini. Mau nggak saya bantuin bikin pelayanan misi buat gereja. Jadi misalnya saya bantu anak-anak di daerah Sumatera Barat gitu ya. Marilah gereja yang berada di Sumatera Barat ini jadi berkat buat mereka. Mau nggak saya bikinin? Nggak usah pakai nama Tangan Pengharapan, pakai nama gereja aja. Saya bikinin deh for free gitu. Supaya gereja tuh sehat. Gereja tanpa misi itu mandul. Ibarat Anda makan nggak ada yang keluar. Katanya kan gereja pelit kan? Keluarin duit susah kan? Di sini enggak. Amen. Peduli sesama tuh selama pandemi miliatan sudah bantu orang susah. Saya kasih tahu, kita itu enggak boleh gendut. Kita aja diet susah. Apalagi gereja, rekeningnya enggak boleh gendut. Amen. Haleluya. Kan Bu Heni pengen punya gereja sendiri. Besok-besok enggak mau nyewa lagi, mesti bangun. Ya makanya nabur, kasih tanahnya gitu loh. Supaya gereja gak usah nyimpenin duit gitu. Gitu loh. Saya bercanda sama teman-teman. Saya bilang gini, gereja ini murah. Gak pakai sound-sound mahal-mahal. Yang lain pakai 8 miliar cuma sound system. Saya bilang gak usah, kita gereja parkiran. Saya bilang gitu. Nah saya bilang, rumah 3 miliar, mobilnya Ferrari. Ngapain? Gak usah saya bilang, kita sederhana aja karena warna kita dari dulu orang-orang sederhana. Yang penting dampaknya, amin. Saya bilang sama suami saya,
gereja ini tidak boleh berhenti mengerjakan misi. 90% dana dari gereja ICI harus dialirkan keluar untuk misi. Amin. Dulu kami brainstorming. Lia, bikin bisnis apa nih buat danain tangan pengharapan? Saya bilang gitu. Aduh, tolongin gue gitu. Tapi saya tahu ini jalan Tuhan. Saya harus melahirkan eklesia. Jemaat Tuhan yang peduli sama bangsa. Tuhan taruh visi di tangan pengharapan melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Saya keluar masuk pedalaman Indonesia, saya temukan satu konklusi, kenapa Indonesia nggak maju? Karena kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Indonesia memang luas, tapi cuma 34 provinsi. Jadi target kita kalau 1000 pemimpin, cuma butuh 34 dari 1000 yang benar-benar bersih. Punya hati yang murni, melayani Tuhan di bangsa ini. Dan memajukan setiap daerahnya, yang percaya katakan amin. Saya berdoa supaya jemaat tuh mulai peduli, build self awareness di tempat kerja. Mulai dari perkara kecil. Saya mau ngajarin jemaat ICI itu dari hal-hal kecil aja deh. Tolong peduli orang lain, jangan cuma mikirin diri sendiri. Mulai dari apa? Kalau ke toilet itu jangan tinggalin toilet yang kotor. Itu bukan private toilet, itu public toilet. Kalau ada makanan, bagi-bagi. Udah tahu, sharing. Tapi dilihat, wah ini 10 yang ada 9, berarti lebih 1, gue ambil 2. Gak ada gitu. Saya percaya gereja harusnya kembali ke hal-hal esensi. Gimana kita mau jadi berkat? Kalau mulai dari perkara kecil aja kita serakah. Urusan bolu kamu serakah. Gimana mau jadi berkat bagi bangsa? Amen. Saya kalau dikasih makanan sama jemaat, makasih loh. Ini loh hasil pandemi. Saya bagi sama anak-anak. Saya cuma potong 1 piece, saya gigit separohnya saya kasih suami saya. Selebihnya bagi-bagi anak-anak asrama. Biar mereka semua subur-subur. Dan saya bersyukur. Jemaat Impact Community Indonesia saya percaya adalah orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama. Orang-orang yang peduli orang lain. Amen. Ketahuilah bahwa eklesia, gereja bicara tentang kita. Saya ingin akhiri. Apakah kehadiran gereja? Ketika saya bilang gereja berarti kita. Tingkat kejahatan di kota ini menurun. Mulai dari gereja dulu deh. Berhentilah jadi orang jahat. Jadilah orang yang baik. Saya berdoa penjara sepi dan gereja rame. Apakah dengan kehadiran gereja angka pengangguran menurun? Apakah dengan kehadiran gereja angka kemiskinan berkurang? Banyak orang miskin di bangsa ini. Kami putar otak terus gimana caranya menguntaskan kemiskinan. Apakah dengan kehadiran gereja angka perceraian menurun? Jangan lagi ada, Pak kami mau cerai. Gak ada. Makanya konseling pranikah harus dibikin susah. Benar. Biar gak gampang-gampang mereka menyerah. Saya sewot banget kalau ada yang bimbingan pranikah cepetin aja. Gak ada. Saya kasih tahu. Nikah itu seumur hidup. Kawin aja yang lu pikirin. Ngejalaninnya tuh gak gampang. Tanya sama yang udah kawin. Perbedaan pendapat itu biasa dalam pernikahan. Tapi fondasi yang kuat dalam pernikahan gak akan gampang menyerah. Saya mau bilang sama pria-pria Allah yang ada di gereja ICI. Jangan pukul istrimu. Jangan kejam sama anak-anakmu. Jadilah papa yang baik. Jadilah suami yang hebat. Yang jadi imam dan raja. Kalau masih ada yang berani pukul istrinya, kamu pengecut. Saya kasih tahu, wanita-wanita Allah di tempat ini. Sekalipun kamu hebat, dengar, imanmu harusnya menyelamatkan suamimu. Karena hidupmu yang harus jadi teladan lewat perbuatan dan bukan perkataanmu. Makanya jadi perempuan jangan terlalu cerewet. Jangan taunya shopping aja. Harus bantu suamimu, amin. Banyak mau tapi gak mau kerja. Gak bisa kerja, kerja. Online, tinggal pencet-pencet. Upload Instagram pinter, bikin TikTok pinter. Gitu tuh bisa jualan, you know. Kok sewot gue? Anak-anak muda,
pulang ke rumahmu, jadi anak yang baik, taat sama orang tua, belajar sungguh-sungguh. Cari duit tuh gak gampang. Bukan kayak daun jatuh dari pohon. Sekolah sungguh-sungguh. Lihat nih anak-anak yang gak punya orang tua untuk nyekolahin mereka. Kamu bisa makan enak tiap hari, sekolah di sekolah mahal. Kalau kamu take it for granted, ruginya kamu. Masa depanmu kamu bangun sendiri, orang tuamu makin tua. Kapan kamu bisa bahagiain mereka? Yang udah kerja, jadi saksi di dunia kerja. Jadi teladan bagi teman-temanmu. Jadilah eklesia dimanapun kalian berada. Orang yang berdampak, memberikan teladan sebagai seorang hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kita nih gak main gereja-gerejaan. Jadi eklesialah dimanapun kamu berada. Amen. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hambamu menyerahkan jemaat Impact Community Indonesia yang online maupun yang onsite. Hambamu berdoa agar roh takut akan Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pertimbangan hati kami. Biarlah setiap jemaat boleh bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Biarlah hidup mereka senantiasa kudus. Mereka sungguh-sungguh menjaga hidup mereka dan hidup mereka jadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Berkati setiap pernikahan rukun dan bahagia. Berkati anak-anak kami dalam pergaulan yang sehat, yang baik. Biarlah mereka berhasil dalam apapun yang mereka cita-citakan. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan yang berusaha maupun bekerja. Berkati kedua tangan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. In the name of Jesus we pray. Amen. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.